Rahayu. Apa kabar pemirsa Roma TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya, Satna Dewi, bisa menemani Anda kembali tentunya dalam acara kita yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu Sinau Jowo. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa kita ditemani oleh ahlinya, jadi saya juga bisa belajar lagi nih di sini. Beliau adalah Pak Sutrimo. Apa kabar Pak Sutrimo? Rahayu. Baik, Rahayu Bu Sada. Monggo disapa ini teman-teman kita ini. Selamat bertemu kembali para pemirsa. Mari kita belajar bersama Sinau Jowo. Oke, baik. Apa kabar Pak? Minggu-minggu ini, 2 minggu kita nggak ketemu ya? Iya, kemarin kita setelah siaran di Dhamma TV, saya langsung roadshow itu kemarin ke Jepara, ke daerah Keling, tempatnya Ratu Sima. Keling tuh ireng gitu? Iya, kan Keling di Jepara. Setelah itu terus ke Kendal. Setelah dari Kendal saya naik ke Pegunungan Sokorini. Apa lagi itu? Pegunungan Sokorini itu negeri di atas awan gitu. Banyak kabut di situ, itu termasuk pegunungan Dieng sana. Terus setelah itu kita ke Magelang. Dalam rangka apa itu Pak? Biasa pembinaan pada teman-teman anggota kita gitu. Nah, gitu ya. Tetap terus berjuang. Terus berjuang di para gerilyawan ini. Untuk memberikan pencerahan kepada bangsa ini di dalam segala lapisan masyarakat. Ya, baik Pak Sutrimo, semoga perjuangan ini benar-benar akan pasti ya. Saya bukan moga-moga pasti akan sampai pada puncaknya nanti, menghantar terutama generasi muda kita untuk menjadikan bangsa ini kembali merdeka. Betul, dan diakui di percaturan internasional sebagai bangsa besar ya. Oke, Pak, pada kesempatan kali ini pemirsa Dhamma TV kita akan membahas yaitu ruwatan, Pak. Sebenarnya apa sih asal kata ruwatan itu, Pak? Memang kalau kita bicara tentang kosakata ini kan bahasa Jawa itu kan sangat banyak ya, sangat komprehensif ya, sehingga kalau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia kesulitan. Jadi kalau ruwatan itu bermakna dari ruwat ya, sebenarnya itu bermakna dari dua kata sekaligus kalau dalam bahasa Jawa, yaitu membersihkan dan merawat. Membersihkan dan merawat. Nah itu jelas ya Pak ya. Bahasa Indonesia ternyata punya juga ya. Oke. Membersihkan dan merawat. Nah, sebenarnya macam-macam ruwatan tuh apa Pak? Kok kayaknya ada anak yang mesti diruat? Kayaknya kakak saya juga dulu pernah diruat gitu. Iya Pak. Macam-macam ruwatan ya. Macam-macam ruwatan tuh ada 3. Ya, yang pertama adalah ruwatan Murwokolo, terus ruwatan Sengkolo, ruwatan Sasono. Kalau ruwatan Murwokolo ini adalah yang diruat ini yang memenuhi kriteria 40 macam. Ya ampun. Salah satunya yang kontang-anting, anak laki-laki sendiri 1, terus unting-unting, anak perempuan cuma 1, terus kedono kedini, anak 2 laki perempuan. Oh, belum kembar nih ya, laki perempuan. Terus kedini kedono perempuan dan laki. Terus kembang sepasang, ini perempuan 2, uger-uger lawang, itu laki-laki 2. Ini ada jumlahnya ada 40 ya, saya tidak hafal semuanya, termasuk pendawi, pendowo, ini perlu diruat. Pendawi itu anak 5 perempuan semua, pendowo itu anak 5 laki-laki semua. Terus termasuk ini tadi ada kru Dhamma TV cerita bahwasannya dulu mbahnya ini terpaksa harus diruat karena pada waktu itu Adang itu menanak nasi ya. Ini ketika dia mengangkat dandang itu terjatuh, harus diruat karena orang Jawa ini kan sangat menghormati Sang Dewi Sri, simbol pangan. Dan juga kalau kita bicara ruwatan, ini sebenarnya merupakan manajemen sumber daya manusia. Dan ternyata ilmu leluhur kita, ajaran Jawa itu sudah luar biasa. Bagaimana kita diajari untuk kalau ingin jadi sukses, ini harus mampu memanage waktu. Jadi kalau kita ingin sukses ya, ini harus mampu mengalahkan Bathara Kala. Jadi kalau di dalam ruwatan itu kan pasti ada cerita kalau nanggap payang ya. Ini kan harus mampu mengalahkan Bathara Kala.
Nah, Bathara Kala ini kala itu bahasa Jawa kuno artinya waktu. Nah, di situ di pewayangan digambarkan Bathara Kala itu buta gede, raksasa besar. Ya, memang betul. Waktu itu kan ibaratnya seperti raksasa besar yang siap menelan kita semua. Betul. Ya. Sehingga kalau kita bicara tentang ruwatan tadi, yang pertama kan ruwatan Murwakala. Nah, ruwatan Murwakala ini sebenarnya tidak bisa massal. Selama ini kan banyak orang yang berdalih berkedok budaya, tapi untuk cari duit gitu loh. Ya maksudnya supaya enteng gitu loh Pak, Kak mahal. Sebenarnya untuk cari enteng tidak harus seperti itu. Kalau saya lihat ini beberapa lembaga ya, saya nggak mau nyebut, ini cenderung komersil. Iya. Sehingga dia memastikan biayanya sekian, terus pesertanya sekian. Kalau mamanya dia menentukan, taruhlah mamanya tanggal 28 Februari gitu ya. Setelah sampai 28 Februari itu pesertanya belum memenuhi target, ya diundur lagi. Nampak sekali kan komersilnya. Tapi kalau kita bicara tentang pakem ruwatan kan nggak bisa. Kalau sudah kita tentukan waktunya ya harus kita kerjakan, bukan soal jumlah pesertanya berapa. Sudah untung atau rugi gitu loh. Karena di situ ada filosofi tentang memanage waktu. Kita harus mampu mengalahkan Bathara Kala, kita harus mampu mengalahkan Bathara Kala. Bathara Kala itu waktu. Waktu adalah seperti raksasa besar yang siap menerkam kita, memangsa kita. Ya. Kalau yang ruwatan Sengkala, nah ini bisa massal. Jadi ruwatan Murwakala itu kan sendiri-sendiri itu ya? Ya, yang jenis Murwakala itu kan ada 40 jenis. Dan itu Sengkalanya kan berbeda-beda. Nah, karena mereka wetonnya juga berbeda-beda hari lahirnya. Ini yang Murwakala. Tapi kalau ruwatan Sengkala itu dari kata sang dan kala. Maksudnya apa? Diakui itu tidak, disadari itu tidak. Mulai kita lahir sampai detik ini pasti kita pernah mengalami kesalahan-kesalahan. Iyalah pasti Pak. Nah, sehingga itu perlu kita ruwat. Dibersihkan dan dirawat. Oke. Nah, dengan cara apa? Kalau ruwatan Sengkala itu kita bisa melihat kalau di Malang nih kebetulan nih ya, di Candi Kidal ya. Dulu Yayasan Rekat Prasaja itu tiap tahun mengadakan ruwatan Sengkala Nagari Burmanuk di Candi Kidal. Kita melepaskan minimal tuh 500 ekor burung kita lepaskan perkutut. Perkutut ya? Iya. Terus Pak. Untuk apa tuh? Maksudnya? Nah, karena kita melepaskan burung ya. Kalau kita ingin ruwatan Sengkala ya, kalau laki-laki ya melepaskan burung, kalau perempuan yang melepaskan ikan ya. Ini sejumlah usia. Jadi kalau di Yayasan Rekat Prasaja waktu kita mengadakan ruwatan Sengkala Nagari Burmanuk di Candi Kidal, karena di Candi Kidal inilah cikal bakal NKRI. Dulu Bung Karno memunculkan ya, terinspirasi Pancasila itu kan di Candi Kidal. Dan Bung Karno juga terinspirasi bagaimana burung Garuda itu dijadikan lambang negara, menjadi burung Garuda itu di Candi Kidal. Sehingga kita perlu mengruwat ya negara ini tadi. Nah, kenapa kok kita jumlahnya 500 ekor burung? Nah, karena kalau kita lihat bangsa ini mulai tercengkeram oleh penjajah itu sudah 500 tahun. Kita menjadi bangsa budak dan termindset menjadi duplikatnya bangsa lain. Kita belum merdeka dari sisi ideologi kita gitu loh, pemikiran kita, sehingga kita melepaskan burung 500 ekor. Nah, di situ kalau sudah kita tentukan hari hanya itu ada peserta atau tidak ya kita tetap lakukan. Kita tidak bicara untung rugi. Jumlahnya 500 ekor minimal. Karena kadang-kala kalau ada peserta dia ikut ya, syaratnya dia usianya berapa? 50 ya, dia harus lepaskan burung 50. Oh gitu ya Pak? Ya. Sehingga dari panitia itu sudah menyediakan 500 ekor. Kalau ketambahan ada yang mau ikut ya tambah mana berarti? Tambah lagi burungnya gitu loh. Ono wong 10 ae umur 50. 500 mana Pak? 500 lagi. Kita pernah melepaskan itu waktu itu sampai berapa ya? Sekitar 700 ekor kita lepaskan burung itu. Oke, kalau di Buddhis ada function ya, melepas, memerdekakan. Karena kita juga ingin merdeka ya, gitu ya. Oh, gitu ya Pak.
Oke, benar-benar benar. Ini terkait dengan hukum alam juga ini. Ya, karena kita ingin karena memang ajaran Jawa itu kan berkonsepnya kan serateles, alam semesta. Kita harus menyeimbangkan alam. Saat ini, mohon maaf ya, anak-anak kita ya itu tidak lagi tahu loh burung bebas. Ya. Kalau di masa kecil saya itu sering kita lihat burung bebas. Nah, sekarang sulit loh kita temukan burung bebas. Sehingga kita lepaskan itu burung perkutut. Karena sudah langka. Pernah juga waktu itu diminta ngeruat sekelasnya menteri ya, untuk nama saya sembunyikan, tidak etis ya. Itu beliaunya waktu itu karena dia juga punya perusahaan, dia ngeruat dirinya, ngeruat keluarganya, terus ngeruat perusahaannya. Itu melepaskan burung yang dilepaskan burung langka. Apa, Pak? Saya lupa nama burungnya, burung langka yang dilepaskan itu. Bahkan untuk beli burung aja waktu itu beliau habis berapa ya, 15 atau 25 juta. Murah kali yang paling mahal. Termasuk waktu itu beliaunya mendatangkan burung langka dari Flores waktu itu. Ya, ininya di sini. Ya, dilepaskan di sini. Di sini, ntar dia nggak punya temen. Ya, yang sekiranya bisa lah di sini, di Di Malang ya? Di Malang ya. Apa saja proses ruatan? Yeah. Kenapa sih Pak kok mesti rumit gitu? Kalau orang-orang Jawa ini ada yang nanya juga nih gitu. Ya, sebenarnya tidak rumit. Cuman Jawa itu kan spesifikasinya lebih detail memang. Oh, detail gitu ya? Dan itu menandakan peradaban kita tinggi. Karena dalam konsep peradaban itu kan jelas teori peradaban itu semakin tinggi peradaban akan semakin spesifik dalam penyebutan objek dan aturan main. Semakin sederhana suatu peradaban akan semakin rendah suatu peradaban akan semakin sederhana dalam penyebutan objek dan aturan main. Kalau orang bicara rumit atau tidak itu karena kadang-kadang SDM-nya. Kalau SDM-nya tinggi dia akan memahami ini bukan rumit tapi spesifikasinya lebih detail kan. Oke. Jadi kadang-kadang orang nggak mau mumet, nggak mau ini ya karena memang dia SDM-nya rendah. Ya, paham Pak. Oke, jadi apa saja Pak proses ruatan ini? Ya, kalau kita harus lihat dulu ruatan apa dulu ya. Kalau ruatan Murwokolo tadi saya katakan ruatan Murwokolo itu tidak bisa massal. Bisa massal dengan catatan kalau wetonnya ada kesamaan wetonnya, karena ruatan itu terkait dengan weton yang diruat. Itu tidak bisa massal dan sengkolanya berbeda-beda gitu loh. Kalau sebagai contoh umpamanya ruatan Murwokolo, kalau yang unting-unting terus sama yang untang-anting masih bisa. Tapi kalau yang dicampur dengan yang perlu diruat dari menjatuhkan dandang ketika masak kan tidak bisa. Oh iya, beda ya. Itu berbeda. Terus dan umpamanya kalau yang ontang-anting taruhlah wetonnya itu Rebo Kliwon, terus yang Pendawi atau Pendowo itu taruhlah Jumah Legi, tentunya juga nggak bisa. Ruatan Murwokolo tidak bisa massal. Bisa massal dengan catatan ruatan ada kesamaan. Wetonnya ada kesamaan atau pasarannya minimal ada kesamaan ya. Ini ruatan Murwokolo. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya biasanya setiap daerah itu berbeda-beda dan setiap dalang berbeda-beda. Tetapi secara garis besar prosesnya adalah yang diruat ini harus puasa. Oke, puasa berapa hari? Puasa minimal itu karena tadi ruatannya kan mengambil wetonnya, ya otomatis dia puasanya puasa weton 3 hari. Nah, dan ingat saya tekankan sekali lagi ini puasa bukan siam. Kalau puasa gimana? Puasa ini kan dari bahasa Jawa kuno dari kata upah dan wasa, pengendalian dan penyeimbangan. Apa yang dikendalikan, apa yang diseimbangkan adalah 4 anasir alam. Nah, sehingga saya tekan lagi puasa bukan siam, karena siam bukan budaya Jawa. Kalau puasa budaya Jawa. Nah, setelah itu puasa yang bersangkutan minimal 3 hari ya minimal. Setelah itu otomatis dia harus mandi bunga. Ini yang pokok-pokok saja. Kalau perkara nanti urutannya biasanya tadi setiap desa berbeda. Urutan dan pemaknaannya Pak. Kenapa harus mandi bunga? Ya. Kenapa kok harus puasa? Tadi kita harus menyeimbangkan 4 anasir alam dalam tubuh kita. Dengan kita menyeimbangkan 4 anasir alam dalam tubuh kita, otomatis nafsu kita juga terkendali. Karena kesehatan kita terjaga. Karena kalau kita banyak mengkonsumsi nitrogen, pasti kita akan mudah sakit kepala. Dan otomatis kita mudah emosi.
Ya. Nah, ini harus seimbang, harus puasa. Berarti ada pengetahuan di situ ya tentang apa yang dimasukkan ke mulut nih. Ya, jadi setelah itu setelah selesai puasa weton harus mandi bunga. Jadi mandi ya otomatis. Nah, di situ kan untuk membersihkan dari energi-energi negatif. Nah, setelah itu ada bunganya tadi dikumpulkan. Bunganya itu apa, Pak? 7 rupa gitu? Biasanya bisa bunga 7 rupa, bisa bunga setaman, bisa bisa bunga poncowarno. Ya. Itu ada secara ilmiah memang ada ininya nggak? Efeknya nggak buat tubuh kita? Ya, jadi bunga-bunga tadi merupakan bisa membersihkan energi-energi negatif kita. Sehingga saya pernah melakukan penelitian kecil-kecilan ya. Saya ambil air dari sumur yang sama, saya taruh di gelas, saya simpan di tempat yang berbeda. Yang satu itu saya dampingi bunga, yang satu tidak. Dalam kurun waktu yang nggak terlalu lama, kurang lebih sekitar 2-3 hari, yang tidak saya dampingi bunga itu udah keluar jentik-jentiknya. Yang saya dampingi bunga tidak. Karena di alam semesta ini kan banyak virus, banyak energi negatif. Nah, bakteri. Dengan bunga itu bisa membersihkan energi negatif. Oh gitu ya, Pak? Ya. Ya, perlu dicoba ini. Oke, tadi ilmiah ya sebenarnya. Ya. Ilmiah sekali. Jadi kita tuh ilmiah semuanya ya. Sangat ilmiah, high logis. High logis ya. Okay. Nah, setelah itu biasanya ada bunganya tadi dikumpulkan. Setelah itu dipotong rambutnya. Dikit aja. Ya, untuk syarat aja. Setelah itu kukunya. Oke. Ya. Terus setelah itu pakaian yang dipakai tadi dilepas, ditaruh di di kain putih. Ya. Terus setelah itu pergi ke tempat punden desa biasanya. Dia bersembahyang di situ, ya, dia ritual di situ. Setelah itu yang tadi yang sudah disimpan di kain putih tadi itu dilarung. Baju, ya baju, bunga, potongan rambut, potongan kuku, itu dilarung di air yang mengalir. Sungai yang besar minimal, kalau enggak di laut. Tapi kalau biasanya banyak yang di sungai, karena kalau kadang-kadang kan rumahnya jauh dari laut ya. Jauh dari laut, jauh dari punden. Ayo gimana, Pak? Kalau punden nggak mungkin jauh, di tiap desa pasti punya punden toh. Jadi kalau saya di desa saya yang sudah kayak kota itu, saya harus cari tempat pundennya itu. Saya yakin masih ada gitu loh. Harus ke pundennya? Iya. Wajib, Pak. Apa maksudnya kenapa tuh? Kenapa kok harus ke punden atau tempat perdanyangan ya? Karena kita ini kan harus mengucapkan rasa terima kasih pada semesta, pada leluhur. Kita ini lahir kan tinggal nemu tuh. Iya. Tinggal di situ juga ternyata ada yang babat alas. Oh gitu. iya. Kita nggak terima kasih loh, Pak. Iya, kita harus terima kasih kita pada leluhur kita yang sudah babat alas. Dulu ini hutan belantara loh. Kok ada terima kasihnya? Nggak ada terima kasihnya sama. Dan di situ kita diajari untuk bersinergi dengan alam semesta. Ya. Aduh, saya jadi merasa bersalah nih, Pak. Gak sopan men ya. Iya. Nah, kalau perkara yang potong rambut, kuku itu adalah biasanya orang tua kita ya. Karena yang ngeruat kita kan orang tua kita. Nah, perkara setelah itu ada dalangnya, terus ada wayangan, itu sebenarnya ada yang mengatakan bisa ya, bisa tidak. Karena kalau ya otomatis biayanya mahal. Ya. Apalagi dengan konsep materialistis zaman sekarang. Iya. Kalau zaman dulu orang wayangan tuh nggak mahal. Kenapa? Saya masih ingat betul masa kecil saya di desa, itu gamelan punya sendiri loh. Walaupun dusun kecil itu punya sendiri. Dan setiap malam, biasanya malam tertentu 1 minggu sekali, itu warga itu latihan nabuh. Sehingga kalau kita wayangan itu nggak mahal biayanya. Ya. Makan, konsumsi ya gotong royong warga. Pengerawit warga. Dalang salah satu warga. Mana biaya yang tidak ada. Bendina seruatan itu Pak, Lesa Deso, Pak. Nah, kalau saat ini saya lihat yang mirip ini di Bali. Karena memang Bali itu kan juga budaya Jawa yang dibawa ke sana. Karena ketika Majapahit jatuh kan karena serangan Demak gitu loh. Ya, di sana masih ada. Saya lihat di sana setiap Banjar punya gamelan. Di Bali itu Banjar itu kan semacam desa juga lah sebenarnya, itu punya gamelan. Coba kalau budaya kita tidak dihancurkan. Loh, tiap desa punya gamelan. Kalau saya lihat dulu bukan hanya tiap desa, tiap dusun punya gamelan. Saya masa kecil saya masih merasakan itu. Saya masih melihat mata saya sendiri, jadi bukan katanya.
dusun saya itu punya gamelan. Dusun saya termasuk dusun tua, yaitu Jayeng Ranan di pinggiran Bengawan Solo itu. Yang banjir nih kemarin. Oh iya, memang di sana itu banjir. Bahkan kalau di desa saya itu ada istilah banjir, ada istilah beno. Apa itu beno? Kalau banjir itu airnya mengalir deras. Banjir itu biasanya airnya cepat, umrik itu airnya naik ya, tapi cepat surut. Tapi kalau beno itu airnya tenang tapi menghanyutkan. Jadi naiknya sungai itu pelan-pelan, naiknya air itu pelan-pelan. Tahu-tahu rumah tenggelam gitu. Nah, setelah itu surutnya juga lamban. Sampai ada lagunya ya, Bengawan Solo. Nah, saya pernah merasakan itu di masa kecil saya tuh masih punya gamelan di dusun kami, bukan desa itu malahan. Iya, padahal itu bagus sekali ya Pak ya. Ya ampun. Terus gimana dong nih? Saya jadi kepikiran banyak. Kita dihancurkan, bangsa ini kan mau dihabisi. Cuman kita sadar enggak kalau bangsa ini mau dihabisi, mau diganti dengan bangsa lain. Budaya kita dihancurkan. Ini karena kesadaran itulah kita ini melakukan berjuang bersama dengan Busada, dengan Dhamma TV. Jadi bukan karena dengan pemirsa, bukan karena kita bicara materi. Wong sering kali, mohon maaf, saya diundang kemana-mana itu bayarannya 2M bayarannya. Apa itu? Matur nuwun Mbah. Iya. Kok ada orang datang ke rumah saya menekan katanya mereka merasa berjasa karena mengusulkan nama saya untuk jadi pembicara di Dhamma TV. Saya kata, loh, saya siaran di Dhamma TV ini perjuangan kok, bukan soal materi kok. Iya, Ibu memang ya selalu ada dua sisi mata uang komentar-komentarnya Pak, positif dan negatif pastilah. Oke, baik. Jadi ruatan itu adalah suatu budaya kita yang memang gunanya untuk membersihkan dan merawat, dan bahkan itu semua orang penduduk desa bisa jadi diruat. Terutama ruatan Sengkolo. Oke, sering banget itu ya. Ya, itu harus diruat karena kalau ruatan Murwokolo itu hanya cukup sekali dalam seumur hidup. Ya. Ruatan Murwokolo itu ada 40 jenis. Ini mulai dari tadi untang-anting, unting-unting, kedono kedini, uger kelawang. Ini takdir berarti Pak, itu takdir kita lahir sebagai. Sengkolo itu apa Pak? Sengkolo ini itu tadi disadari atau tidak, diakui atau tidak, kita mulai lahir sampai kita hidup sekarang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu tadi nganu dandangnya kok salah Pak? Ya, karena di situ kan ada kecerobohan kok, dia kelalaian kan. Padahal dandang tadi kan dia sedang masak. Sekarang nggak ada rice cooker semua. Rice cookernya cepat di. Jika kalau ruwatan Sengkolo ini, kalau menurut saya dilakukan tiap tahun bagus. Pak, di dalam ini kita kalau tadi ruwatan yang Murwokolo itu karena mungkin anak tunggal ya, kayak gitu ya, takdirnya dia begitu ya. Ya memang dari kata murwa itu kan wiwitan, jadi memang pembawaan lahir gitu loh. Kala itu kan waktu. Waktu yang permulaan kan, memang karena pembawaan waktu dari pembawaan kelahiran gitu loh. Nyonya, kalau misalnya difabel, dia itu di mana ruatnya? Ada nggak? Ada di situ termasuk Murwokolo. Oh, di Murwokolo ya. Oke, harus diruat juga ya Pak. Oke. Aduh, saya bisa membayangkan nih. Terus yang Sengkolo nih Pak, Sengkolo. Kalau ruatan Sengkolo tadi itu diakui itu tidak, disadari kita semua itu mulai dari lahir sampai sekarang pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Nah itu yang harus kita ruat juga, kita bersihkan dan kita rawat. Nah di situ akhirnya kan supaya kita menjadi hati kita bersih, karena kita diajari untuk melepaskan burung, melepaskan ikan. Terus pernah juga saya waktu itu di suatu tempat ya, saya ada seorang diminta diruat, dia juga mau nyalon legislatif. Waktu itu saya suruh untuk menanam pohon sejumlah usia dia di beberapa tempat ya. Ya bagus sih. Jadi konsepnya ini adalah keseimbangan alam. Ruatan itu keseimbangan alam. Nah, sehingga di dalam ruatan ini merupakan bentuk manajemen sumber daya manusia. Bagaimana kita ingin sukses, bagaimana kita ingin sukses dalam kehidupan, bahagia itu satu, kita harus sinergi dengan alam. Dengan kita menanam pohon, dengan kita melepaskan burung, melepaskan ikan, ini adalah bentuk keseimbangan alam. Apalagi saat ini banyak burung-burung yang sudah mulai langka di alam liar. Nah, ini harus kita seimbangkan. Nah, di dalam konsep ruatan itu kan biasanya mesti kan nanggap wayang.
Nah, nanggap wayang ini selalu diceritakan harus mampu mengalahkan Bathara Kala. Nah, Bathara Kala ini digambarkan raksasa besar karena memang waktu itu adalah seperti raksasa besar yang siap menerkam kita. Sehingga kalau di masyarakat itu salah satu ciri indikator orang yang termakan oleh Bathara Kala itu apa? Setiap janjian dia selalu meleset dan dia selalu beralibi katanya sibuk. Alasan. Ya, ini berarti otomatis dia ini termakan oleh Bathara Kala. Sebagai contoh, saya tadi pagi, tadi siang, saya itu ada janjian sama pemirsa juga itu di yang satu rumahnya di Noyo, yang satu rumahnya itu di daerah Unmer Dieng sana. Saya sebenarnya sibuk, tapi saya tidak mengatakan sibuk. Orangnya sampai, Pak, mohon maaf Pak, kalau sibuk jangan Pak, lain waktu. Enggak, saya enggak sibuk. Dia janjian jam 10 katanya sampai rumah. Saya pagi, saya harus masih ke Gunung Kawi saya. Saya berangkat pagi ke Gunung Kawi, saya selesaikan pekerjaan saya balik sampai rumah saya sebelum jam 10. Beliaunya berdua datang, saya sudah di rumah. Kita harus mampu mengalahkan waktu gitu loh. Sehingga di dalam wayang tadi kita diajari oleh sang dalang untuk mengalahkan Bathara Kala, untuk mengalahkan waktu. Nah, siapa saja yang bisa mengalahkan waktu, dan ini kunci sukses kita semua. Yang mampu, kalau kita ingin sukses, yang harus kita tiru mengalahkan waktu adalah satu. Ini yang mengalahkan Bathara Kala ini adalah Jakasena atau Bratasena, bukan Werkudara, bukan Bima. Oke, artinya apa? Jakasena dan Jakasena atau Bratasena ini adalah gambaran anak muda yang kukuh dan konsisten. Bratasena itu orangnya kukuh, konsisten. Kalau kita ingin sukses ya kita harus kukuh dan konsisten, tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Kita ibaratnya mau pergi ke Jakarta, kita harus kukuh konsisten ke Jakarta, jangan sampai baru Surabaya kita dirayu temen, oh nggak usah ke Jakarta, di sini ada kok, di sini nyaman, ayo ngobrol-ngobrol, ya nggak jadi sampai Jakarta. Oke, oh gitu ya Pak ya. Ternyata di wayang ada manajemen dengan tokoh-tokohnya itu ya. Terus yang kedua yang bisa mengalahkan itu adalah Janaka, bukan Harjuna. Kenapa? Padahal sama tuh. Beda masa. Ini tadi kru Dama TV juga tanya, loh Pak, bukan Harjuna Pak, Janaka sama Harjuna sama, beda masa. Janaka itu adalah masa mudanya Harjuna. Harjuna itu setelah tua. Harjuna itu dari kata Her dan Juno. Her itu air, Juno itu adalah Jun, air yang tenang. Itu masa tua, air yang tenang karena sudah mampu meminit dari pengendalian nafsunya. Sehingga Harjuna digambarkan dia bertapa di Gunung Himanimantoka dan dia menjadi Begawan Ciptoning. Ini Harjuna. Akhirnya mampu mencapai titik puncak Manunggaling Kawula Gusti, dan akhirnya Begawan Ciptoning diangkat menjadi Prabu Katiri, merajai Kahyangan. Ini adalah konsep sumber daya manusia. Jadi yang mampu mengalahkan Bathara Kala itu adalah Janaka. Janaka ini adalah gambaran anak muda yang mampu memanfaatkan situasi dan kondisi. Dia cerdas. Oke, tapi mengalahkan segala cara nggak? Oh, enggak. Oke. Ya, karena tetap dia orang Jawa kan nggak boleh mengalahkan segala cara. Nah, dia tetap ada norma-norma Dharmaning Satrio. Oke, itu dia ya. Terus setelah itu yang mampu mengalahkan Bathara Kala yang ketiga adalah Wisnu, bukan Kresna. Wisnu kan dewa, Pak. Ya, Wisnu ya dewa kebijaksanaan. Dewa kebijaksanaan, dewa yang merawat dunia, bukan Kresna, walaupun itu satu sosok. Nah, sehingga secara manajemen sumber daya manusia, kalau kita ingin sukses kita harus mampu mengalahkan waktu. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengalahkan waktu? Karena waktu tidak bisa dibunuh loh. Nah, kita harus mampu mengalahkan, kita harus mengendalikan. Caranya bagaimana? Satu, kita harus kukuh, konsisten. Kalau kita ingin mencapai cita-cita kita, harus cerdas, mampu memanfaatkan keadaan, tanpa harus mengalahkan segala cara. Yang ketiga, dengan kebijaksanaan. Luar biasa ini ternyata ya, tinggi banget ya, dan itu diajarkan melalui seni pertunjukan wayang. Dan itu mulai jadi nyantol gitu ya. Mulai 1500 tahun sebelum Masehi sudah ada cerita ini. Luar biasa, pendidikan karakter dong ini berarti. Benar. Karakter buildingnya orang Jawa lewat wayang ya. Lewat wayang. Dengan tokoh-tokohnya yang
Jadi kadang orang dulu nenek saya tuh punya idola-idolanya gitu. Betul ya Pak ya? Iya. Aku tuh suka ini gitu, jangan seperti ini. Dan itu akhirnya membentuk karakter toh. Ya, luar biasa. Jadi di dalam ruatan ini wajib enggak Pak pakai wayang? Kalau sebegitu sebegitu pentingnya sebenarnya ya. Ya ini tergantung dari apa istilahnya dari suatu kondisi ya. Kalau zaman dulu dengan kondisi waktu itu rakyat kita, masyarakat kita itu gotong royongnya masih kuat ya, selain gamelan punya sendiri, pengerawit nabuh sendiri yang saya ceritakan tadi, itu istilahnya ya harus wayangan bagus toh, istilahnya juga memberi hiburan kan, memberikan tuntunan pada masyarakat, pada generasi muda kita. Tapi kalau dengan kondisi yang saat ini menjadi mahal tuh, wayang itu menjadi sesuatu yang mahal, tentunya harus kita siasati. Ya. Tapi sebenarnya masih bisa saja. Contoh aja waktu saya punya gawe sunatan anak saya yang pertama. Waktu itu rencana saya kan diam-diam saja. Nah, tahu-tahu anggota saya itu kan pergi ke rumah saya, datang ke rumah saya, dia bilang, "Lho Pak, mosok ketuane ate digawe kok meneng-menengan, masuk ini dipupuri kon joget yo gelem." Nah, akhirnya pada waktu itu yang awalnya rencananya diam-diam, waktu itu ada campur sari, ada mocopatan, ada wayang wong, ada wayang kulit, tanpa harus keluar banyak biaya gitu loh. Gotong royong gitu loh. Oke. Karena selama ini kan konsep-konsep kapitalisme yang istilahnya di masyarakat kita itu kan kadang-kadang terlalu kuat ya, sehingga kadang-kadang gotong royongnya hilang. Nah, kalau sudah seperti itu ya semua harus dihitung dengan duit kalau kita tidak pernah nanam. Ya, betul Pak. Jadi justru pada saat itu adalah kesempatan untuk mengekspresikan diri, bermain bersama, itu ya kegotong royongan dalam berkesenian ya. Justru itu asiknya di situ nih bangsa ini ya. Oke, Pak, sebenarnya kapan sih ruatan itu dilaksanakan? Kalau untuk tadi ada yang weton, ada yang memang harus weton tuh. Sengkolo juga gitu. Oh enggak, kalau ruatan sengkolo tidak harus. Kalau saya ruatan Sengkolo Nagari Burmano di Candi Kidal itu saya laksanakan waktu itu saya pakai pakem, karena ketika saya baca di berbagai literasi ini untuk ruatan Sengkolo Nagari Burmano di Candi Kidal ini adalah meniru bagaimana pada waktu itu Raja Anusapati itu ngeruat ibunya Dewi Winata ini memakai pedoman hari lahirnya raja. Itu pakai wayang Pak? Wayang saya biasanya pakai wayang orang atau zaman dulu waktu yang Anusapati nguat itu pakai wayang. Pakai wayang dengan cerita Garudea. Oh, sudah ada wayang ya Pak? Udah ada itu kan. Oh, sudah jauh sebelum itu sudah ada wayang. Oke. Dengan cerita Garudea kalau di Candi Kidal. Itu saya tentukan hari lahirnya Raja Singasari waktu itu. Terus bulannya pada bulan Manggasri. Apa itu bulan Manggasri? Bulan Manggasri itu kan bulan dalam kalender Jawa ya, sehingga pada waktu itu sering saya laksanakan itu saya pakai pedoman karena Raja Singasari itu kan saya manifestasikan kan Bupati Malang waktu itu, sehingga waktu itu saya selalu hari lahirnya Bupati Malang. Terus bulannya itu bulan Juni. Karena ini setelah Bung Karno kan Juni akhirnya dinyatakan bulan Pancasila kan. Tetapi kalau pada bulan Juni tidak ada hari lahirnya raja, di situ saya ajukan ke Mei atau saya undur ke Juli. Tergantung persiapan uang yang kita punya, karena selama ini bukan rahasia lagi. Kita memperjuangkan budaya Jawa itu cari donatur sulit, cari sponsor sulit ya. Ya kadang-kadang saya harus menggadekan BPKB saya, mobil saya. Saya pernah melaksanakan tuh BPKB 4 saya gadekan bareng kok. Terus Kak balik ya kita tebus lah karena itu BPKB mobil saya sendiri. Aduh, sampai segitunya ya. Iya. Oke Pak. Jadi kalau itu jadi ditandai pada hari lahirnya raja. Ya. Atau kalau misalnya bupati. Kalau bupatinya ganti tetap di hari lahir bupati berikutnya. Yang berikutnya, ya. Oke, jadi nggak tentu ya. Bisa bulan apa aja gitu ya Pak ya. Kalau bulannya ditentukan. Data nggak loh. Kalau bulannya dia kan bukan tanggal lahir, kan hari lahir wetonnya bupati. Oh, hari lahir weton ya? Iya. Oke. Bulannya tetap bulan Juni. Tapi setelah pandemi itu kita terakhir 2019 kalau nggak salah terakhir kita ruatan sebelum pandemi itu. Oh iya. Setelah itu enggak lagi. Karena kemarin kalau
perintahnya Bupati yang lama, Pak Rendra waktu itu kan mengatakan acara ruwatan Sengkolo Nagari Borobudur di Candi Kidal ini karena merupakan lahirnya negara. Ini acara tersebut diambil alih oleh Pemkab, pembiayaannya Pemkab, tapi pelaksana tetap Rakyat Prasojo. Tapi setelah berganti bupati, ternyata kita dilupakan. Terus anehnya, tetap ada acara, tapi bukan ruwatan Sengkolo, tapi mereka ruwatan Murwokolo, karena mereka nggak paham tentang filosofinya. Datangin lagi Pak. Kita pernah kok sampaikan itu kepada Pak Bupati maupun Pak Wabub, tapi mereka tidak merespon dengan positif ya. Mereka merespon secara lisan, tapi secara praktek belum kok. Pak, tadi kan sudah 2 ya, ruwatan itu. Ruwatan Murwokolo, ruwatan Sengkolo. Yeah. Terus yang ketiga adalah lagi? ruwatan Sasono. Nah, ini apa itu Sasono? Ruwatan Sasono itu adalah tempat. Jadi kita umpamanya ruwatan gedung, ruwatan rumah, ruwatan desa atau metri dusun. Ini juga ruwatan Sasono. Nah, di situ juga ada prosesinya sendiri, tata cara sendiri. Sebagai contoh umpamanya ruwatan desa atau metri dusun. Itu salah satu pakemnya yang yang harus punya kewajiban ngeruwat desa. Ini adalah orang-orang yang hidup di situ atau orang luar yang mendapatkan manfaat dari desa itu. Sebagai contoh umpamanya Busada punya tanah, punya sawah di Tumpang gitu ya. Tumpang mau ruwatan. Nah, Busada kan dapat hasil dari tanahnya tuh. Ya harus ikut ruwatan desa, ruwatan Sasono. Jadi yang harus gotong royong harus adalah orang yang mendapatkan lingkup di situ, termasuk yang hidup di desa itu. Kalau zaman dulu no problem, karena pengrawit desa itu, sinden desa itu, dalang desa itu. Kalau sekarang kan kadang-kadang suatu desa kan nggak punya gamelan, otomatis nggak punya pengrawit ya. Nah, otomatis kan harus memanggil dari luar. Ini harus dibayar. Iya, betul ya. Dibayar dari wuluwetone desa tadi. Wuluwet itu apa? Hasil bumi. Oh. Nah, tidak harus uang ya? Bisa otomatis zaman sekarang kan diuangkan sekarang ya. Iya. Tapi jangan biar beli jagung, telo gitu ya. Ayam bahkan gitu ya. Gitu. Terus yang masak ya. Yang masak ubur ampe ruwatan. Ini juga mohon maaf, ini warga desa di situ biasanya kalau perempuan harus yang sudah menopause. Yang sudah luas. Kayak saya lah. Di atas 50 gitu ya. Nah, kalau di mana di Ngliep atau di Sendang Biru itu harus laki-laki. Oh gitu? Ya. Bukan yang perawan gitu ya. Perawan malah durung iso masak lah ya. Remaja-remaja. Jadi tidak sembarangan orang boleh masak untuk ubur ampe ruwatan gitu loh. Oh, yang dianggap sudah dewasa. Sudah mampu mengendalikan dirinya. Jadi wanita yang sudah menopause, yang sudah luas gitu loh. Jadi bukan kalau yang masak untuk misalnya untuk jamuan ini boleh. Semua orang. Oh, ini yang buat selamatan nih? Ya, yang untuk prosesi ruwatannya. Luar biasa, ternyata ada banyak tatanan yang sedetail itu menunjukkan bahwa ini orang-orang modern ini kan nggak mau rumit, repot kan gitu ya Pak. Ternyata sedetail itu ya. Itu menandakan peradaban kita tinggi gitu loh. Karena sangat spesifik sekali dalam membuat aturan main dan penyebutan objek gitu loh. Ya, itu benar, wow, luar biasa, spesifik sekali dan menyangkut tidak meninggalkan alam, benar-benar bersatu dengan alam. Dan orang yang semakin jauh dari alam hidupnya pasti akan gersang, Pak. Ya, kita kan bagian dari alam. Kalau kita ini memusuhi alam, kita merusak alam, ya kita akan berbalik pada diri kita. Kita pun akan menjadi rusak. Dan kalau kita ingin menyeragamkan alam, alam pun akan membuat warna baru dari warna yang ada. Dan orang yang memaksakan diri pada alam, dia pun akan mendapatkan hukuman alam, itu pasti. Ya, Pak, filosofi apa saja yang terkandung di dalam ruwatan ini dan fungsi serta maknanya, Pak? Ya, filosofi dan tujuan ruwatan itu kan satu. Ruwat itu adalah membersihkan dan merawat hidup kita, supaya hidup kita ini bersih dari energi-energi negatif. Kita harus
Sehingga untuk ruatan harus puasa dulu untuk menyeimbangkan ansir alam dalam tubuh kita, harus mengendalikan nafsu kita. Ini kan luar biasa, sehingga betul-betul membersihkan dan merawat. Ya. Setelah itu di situ kita harus mampu mengambil hikmahnya, kita mampu mengambil tuntunannya, yaitu apa? Kita harus menjadi sukses dengan cara mengalahkan waktu. Kita harus mampu menjiwai karakter Bratasena, orang yang kukuh, konsisten, dan kita menjiwai Janaka yang cerdas, yang cermat, mampu mengambil peluang-peluang yang ada, dan dengan kebijaksanaan. Wisnu. Dengan Wisnu, dengan cara itu otomatis kita akan menjadi sukses. Sehingga kalau kita betul-betul berkarakteristik dan belajar menjadi Jawa, pasti hidup kita gemaripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo. Apa tuh Pak? Hidup kita akan tentu kita akan rukun, damai, bahagia, sejahtera. Gemaripah ya. Ya itulah tujuan orang kita. Kita betul-betul sinergi dengan alam, kita damai ya. Jiwa kita terisi, jiwa kita tidak kosong karena kita sinergi dengan alam. Nah, sehingga kalau kita, mohon maaf ya, kalau hidup kita belum gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo, perlu kita pertanyakan, berarti kita belum Jawa. Belum Jawa, dan mungkin 3 karakter yang tadi Bratasena, Janaka, dan Wisnu itu belum kita jiwai gitu loh. Belum dijiwai. Dan Jawa adalah sebuah value, karakteristik dalam hidup kita. Jadi Jawa bukan sekedar sukuisme, Jawa bukan sekedar teritorial. Oke. Pak, ini sudah pertanyaannya sudah habis nih. Pak, ukuran kekayaan bagi Jawa, ajaran Jawa itu apa Pak? Apakah harta, orang sugih, brono? Apa sugih apa Pak? Jadi bahasa Jawa di saya. Ya, ketika kita bicara karakteristik manusia kan ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga kalau kita ini bicaranya masih bicara tentang materi, ya tentu kita masih begitu rendah, tetapi kita memang butuh materi kan. Kita selalu mengejar apa yang kita inginkan, apa yang kita cintai. Ya, setelah itu yang kedua, kita ini harus mampu merawat apa yang kita dapatkan, apa yang kita cintai, apa yang kita sukai. Terus yang ketiga, kita sudah tidak lagi memikirkan apa yang akan datang dan tidak memikirkan apa yang sudah terjadi. Kita benar-benar sudah menjiwai, sudah sinergi dengan alam semesta. Ini adalah tolak ukur sebuah nilai kejawaan kita. Oh itu ya. Kalau soal jumlah kekayaan itu sangat variatif. Ada orang rumah sederhana, kemana-mana, jalan kaki, bahagia, ada dia punya rumah, dia punya motor, merasa cukup, ada. Dia punya mobil, cukup, ada. Tetapi yang jelas orang Jawa tidak akan mentelantarkan keturunannya. Karena itu orang Jawa harus yang pengen mamah ya kudu obah gitu loh. Karena selama ini saya lihat banyakan di antara kita ini kan belum obah. Kita kadang-kadang terkungkung pada zona nyaman kita gitu loh. Kita tidak menjadi manusia merdeka, kita terkungkung. Padahal Jawa mengajarkan kita itu merdeka, tidak lagi terkungkung. Ini yang selama ini saya lihat bangsa ini yang perlu diruat di situ. Perlu diruat di situ. Bangsa ini perlu diruat karena saat ini mereka terkungkung dogma, mereka terkungkung zona nyaman yang sebenarnya itu tidak nyaman. Karena dia selalu menjadi bawaan bangsa lain, kita selalu bermindset kepingin menjadi duplikatnya bangsa lain, kita tidak merdeka, kita tidak memberikan jati diri pada keturunan kita. Takut Pak, nanti masuk neraka. Takut loh. Neraka itu kan bahasa Jawa gitu loh. Artinya apa? Neraka itu dari kata ner dan raka, tujuan yang berlebihan. Oh. Neraka itu bahasa Jawa. Kalau mohon maaf saya tidak mau membahas ya, cuman kalau saya saya cuplik sedikit, di Al-Qur'an tidak ada kata neraka, adanya nar. Nar itu? Nar itu artinya api. Kalau neraka itu bahasa Jawa, surga bahasa Jawa. Surga artinya apa? Surga itu adalah tempat kesempurnaan. Di Al-Quran adanya jannah. Kalau di Injil adanya adalah Eden. Itu artinya taman.
Tapi saya nggak mau bahas jannah atau Eden loh ya. Kalau surga mau dibahas, monggo, itu milik kita kok. Mau bahas neraka, monggo, itu milik kita kok. Seperti gambaran yang biasanya itu nggak, yang disiksa gitu di situ? Oh enggak. Oh enggak ya? Beda. Jadi kalau di Jawa nggak ada siksa-siksaan gitu ya? Ya semua kan siapa menanam akan menuai. Itu aja ya? Diajak bertanggung jawab lah atas semua risikonya gitu ya? Oke, baik Pak. Ya, aduh, ini luar biasa sekali. Saya benar-benar adem gitu. Sinau Jawa ya Pak. Jadi saya merasa menemukan ya ini loh yang saya cari-cari gitu loh selama ini gitu. Kok gak pas, kok gak pas gitu, kok aneh gitu. Di cara berpikir saya itu aneh buat saya Pak gitu loh. Dan kita akan mencoba ingin merawat bangsa ini, membersihkan dan merawat bangsa ini supaya menjadi bangsa yang merdeka kembali. Karena bangsa kita dulu adalah sebuah bangsa yang transgender. Nah, kenapa sekarang menjadi bangsa follower gitu? Ini yang kita prihatin itu. Oke, jangan mau jadi follower ya gitu ya. Oke, sekarang follower nggak apa-apa deh. Habis ini kita bangkit. Harus bangkit. Setelah belajar ilmu macam-macam ternyata Pak ya. Ilmu dari luar diserap semua. Akhirnya ketemu Pak Sutrimo ini ajaran Jawa ya. Kalau menurut saya daripada kita menjadi jongos bangsa lain, ya mendingan kita jadi jongosnya leluhur kita sendiri kok. Karena kita ada dunia karena leluhur kita. Saya bangga kok jadi jongosnya leluhur saya daripada saya jadi jongosnya bangsa lain. Oke Pak, kita nggak perlu jadi jongos kayaknya ya. Iya, kita harus merdeka. Tapi kalau harus memilih ya lebih baik jadi jongosnya leluhur kita sendiri. Baik Pak, disimpulkan saja ruatan kali ini Pak. 2 menit lah ya Pak. Ya kita semua harus mulai membersihkan, merawat diri kita, hidup kita, karena diakui itu tidak disadari atau tidak mulai dari kita lahir sampai kita hidup detik ini pasti kita pernah mengalami kesalahan atau apa namanya istilahnya sengkolo-sengkolo. Nah, ayo kita ruat, ayo kita bersihkan. Kalau misalnya mau ruatan sengkolo, ayo kita kerjakan bersama-sama dan biayanya nggak mahal. Cukup sediakan kalau laki-laki burung sejumlah usia, kalau wanita sediakan ikan yang berwarna kuning atau emas sejumlah usia Anda. Oke, perkutut ya. Sama ikannya apa aja? Ikannya ikan mas, ikan yang warna kuning atau merah ya. Kalau burung itu bisa perkutut, bisa apa saja. Cuman saya sarankan jangan emprit ya, karena emprit itu kan burung pemangsa. Hama. Ya, burung perkutut, burung apa? Apalagi kalau ada yang rela mengeluarkan dana jutaan dengan burung merpati. Merpati itu kalau untuk ruatan kurang bisa karena sengkolo ini kan melambangkan kita melepaskan sengkolo hidup kita. Jangan sampai kembali. Kalau merpati kita lepaskan kadang kembali lagi ya. Tak pernah ingkar janji. Balik mana deh. Iya baik Pak. Itu ada aturan-aturannya. Iya, sampun Pak. Terima kasih banyak. Pasti kita ketemu lagi ya 2 minggu lagi. Ya, baik pemirsa Dharma TV, betapa luar biasanya ajaran leluhur Jawa ini dan tentunya penuh dengan makna, penuh dengan filosofi di dalam kehidupan. Dan bagi saya setelah saya belajar semuanya, ajaran ini adalah yang paling cocok dengan budaya kita. Tidak ada salahnya kita belajar kembali, karena bagi saya juga, bagi kita semua, belajar dan terus belajar di dalam kehidupan ini sampai kita benar-benar menemukan sejati atau jati diri kita. Baik, tetap semangat pemirsa Dharma TV. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Rahayu.